Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda, materi kita hari ini yaitu teorema Pythagoras. Di sini kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan identifikasi triple Pythagoras. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Yang pertama kita akan mengenal teorema Pythagoras, kemudian prinsip teorema Pythagoras, dan terakhir latihan soal. Oke. Pythagoras lahir pada tahun 570 sebelum Masehi. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang dikenal melalui teoremanya dan dikenal juga sebagai bapak bilangan. Dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, peninggalan Pythagoras ini dikenal dengan teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa atau sisi miring dari satu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya yang berada di sisi-sisi siku-siku tersebut. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dibuktikan oleh Pythagoras melalui pengamatan secara matematis. Oke, penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan seperti menentukan tinggi pohon. Ini kita bisa mengambil sisi siku-sikunya, jadi kita tinggal menghitung sisi miringnya saja. Nah, atau seperti menghitung tiang bendera. Jadi antara nggak mungkin kan, kalau benderanya udah berdiri seperti ini, nggak mungkin kan ngambil meteran dari dari atas ke bawah. Jadi di sini kita bisa menghitung tingginya menggunakan teorema Pythagoras. Juga seperti ini, fenomena seperti kapal yang berlayar, kita bisa menentukan berapa panjang lintasan atau jaraknya. Kalau di sini pertanyaannya jarak C ke A. Jadi kita di sini bisa menggunakan teorema Pythagoras. Inilah teorema Pythagoras. Asal teorema Pythagoras yang pertama, inilah segitiga siku-sikunya di sini. Nah, jadi ilustrasinya jika ada di sini persegi ada 9 buah, di sini bagian B ada perseginya 16 buah, di sini perseginya ada 25 buah. Jadi jika sisi ini disebut dengan A, 3 kotak disebut dengan A, 4 kotak disebut dengan B, dan 5 kotak disebut dengan C, maka luas persegi yang bagian A ini adalah 3 kali 3, sisi kali sisi, yaitu 9 satuan. Jika yang B ini, maka 4 dikali 4, jadi 16 satuan atau 16 kotak. Kalau yang ini, yang bagian C, luas persegi C yaitu 5 dikali 5, yaitu 25 satuan. Dari sini kita bisa tahu bahwa jika 9 ditambah 16 hasilnya adalah 25. Jadi luas A ditambah A dikuadratkan ditambah dengan B dikuadratkan sama dengan C dikuadratkan. Nah, ini sehingga 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Atau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, yang segitiga siku-siku inilah yang disebut dengan teorema Pythagoras. Pada segitiga ABC yang siku-siku, maka berlaku dua sisinya, yaitu sisi yang terpendek, sisi A dan sisi B. Jika dikuadratkan dan dijumlah, maka hasilnya adalah sisi miringnya, atau sisi miring ini disebut dengan hipotenusa. Jadi dia adalah sisi yang terpanjang di antara ketiga sisi yang ada pada segitiga. Nah, itulah sama dengan C kuadrat atau hipotenusanya.
Nah, ini untuk penjabaran rumus. Ini sisi miring yaitu sisi C atau garis AB diketahui sebagai hipotenusa merupakan sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Atau sisi hipotenusa itu dia berada di depan siku-siku. Jadi ini siku-siku, di depannya adalah sisi miring. Kemudian C kuadrat seperti rumus tadi, C kuadrat adalah penjumlahan dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi untuk mencari panjang sisi C ini, kita akarkan. Jadi C kuadrat, agar kuadratnya hilang, maka kita akarkan. Maka akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Selanjutnya, jika kita ingin mencari A kuadrat, jadi tinggal ini pindah ruas saja. Ya kan? Yang A-nya tetap di sini, yang B-nya kita pindahkan ke sisi satu lagi. Oke, jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat karena B-nya positif, pindah ruas menjadi negatif, dikurang B kuadrat. Jadi hasil A adalah akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Next, kalau kita mencari sisi B ini sama juga C kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi kalau pindah ruas, B-nya tinggal di sini, maka A-nya yang pindah ruas. A-nya awalnya positif menjadi negatif. Ini dia. AB adalah akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, ini contohnya. Jika ada segitiga ABF, jadi sini kita akan mencari satu-satu ruasnya. Ruas AC, ruas AD, panjang ruas AE, kemudian panjang ruas AF. Itulah panjang pada setiap ruas garis pada gambar. Yang pertama kita mencari AC, AD, kemudian AE, kemudian AF. Nah, di sini yang pertama kita akan mencari AC dulu. Jadi siku-sikunya di sini ya. Di bagian di B ini siku-sikunya. Jadi kita tinggal menggunakan teorema Pythagoras, yaitu teorema Pythagorasnya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita ulang lagi. AC kuadrat adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, ini teorema Pythagoras ya. Sisi hipotenusa yang ini adalah penjumlahan dari kuadrat 4 ditambah dengan kuadrat 1 itu untuk mencari AC. Nah, jadi 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat, ukuran AB tadi 4, ukuran BC tadi 1, maka AC kuadrat 4 kuadrat adalah 16, 1 kuadrat adalah 1. Nah, untuk mencari AC saja, tinggal kita akarkan 16 ditambah 1 berarti akar 17. Itulah panjang dari AC. Jadi AC ini ukurannya adalah akar 17. Sekarang kita akan mencari AD. Mencari AD bagaimana? Jadi kalau segitiganya ADB ini, jika ini dia segitiganya, maka cara mencari AD apa? Dia merupakan sisi miring AB kuadrat ditambah BD kuadrat. Ya, BD kuadrat. Berapa ukuran BD? BD adalah 1 ditambah 2, berarti 3. Berarti cara mencari AD kuadrat adalah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi di sini AD kuadrat adalah AB kuadrat ditambah dengan BD kuadrat. Jadi di sini kita isi AB kuadrat itu 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16, 3 kuadrat adalah 9. Jadi untuk mencari AD saja, maka akarnya 16 ditambah 9. 16 tambah 9 berapa? 25. Akar 25 berapa? Berarti AD adalah 5 cm. Oke, paham yang ini? Selanjutnya kita akan mencari AE. AE ini berarti dia adalah sisi miring dari segitiga AEB. Ya, oke, berarti segitiganya adalah yang ini dari ini
sampai sini. Ini dia segitiganya. Oke. Nah, maka untuk mencari AE ini, kita tinggal kuadrat AE sama dengan yang sisi ini berarti 4 AB kuadrat ditambah BE kuadrat. Oke. AE kuadrat adalah AB kuadrat ditambah BD kuadrat. Karena siku-sikunya sini ya. Oke. Kita next kan. Berarti nih AB kuadrat ditambah BE kuadrat. AB berapa tadi? AB itu adalah 4. Nah, yang BE berapa? BE adalah penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 2. Berarti 1 tambah 2 tambah 2, BE adalah 5. Oke, BE adalah 5. Berarti di sini 5. Berarti 4 kuadrat adalah 16, 5 kuadrat adalah 25. Akar untuk mencari AE-nya berarti akar dari 16 tambah 25. 16 tambah 25, 41. Berarti AE panjangnya akar 41. Selanjutnya yaitu AF. AF berarti kita ambil ini AF. Maka kalau segitiganya ABF, siku-sikunya di B, maka mencari AF gimana? AF kuadrat adalah AB kuadrat ditambah BF kuadrat. AB adalah 4, BF berarti dijumlahin semuanya. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Berarti 6 ya. Nah, kita isi ini. AB kuadrat adalah 4. AB kuadrat adalah 4 di sini. Kemudian BF tadi 6 ya. 6. 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36. 6 tambah 36 yaitu 52. 52 ini bisa disederhanakan. Bisa ya, bisa 52 ini adalah 4 dikali 13. Ya. Di 4 ini keluar dari akar 2 akar 13. Nah, selesai kita ya. Jadi kita ulang lagi, berarti AF-nya 2 akar 13, AF-nya akar 41, kemudian AD-nya 5, AC-nya akar 17. Nah, ini bisa Antuna catat. Sekian untuk materi teorema Pitagoras. Besok kita lanjutkan dengan mencari pembahasan soal untuk pertemuan selanjutnya.